Assalamualaikum, jumpa lagi di dapur sederhana Anissa. Kali ini saya mau buat kue tradisional ya teman-teman. Ini rasanya enak banget, legit, manis, buatnya juga gampang, bahan-bahannya sederhana ya. Cocok buat ide jualan atau buat takjil di bulan Ramadan ya teman-teman. Ini seger banget, apalagi dimakan pas dingin. Nah, ini gimana cara buatnya dan bahan-bahannya apa aja? Yuk simak videonya sampai selesai ya. Kita langsung aja ke bahan-bahan dan ke cara pembuatannya. Nah, ini ada bahan-bahannya ya teman-teman. Ini ada tepung tapioka 250 gram ya. Ada pera sepandam secukupnya. Ada 1 lembar daun pandan. Ada 1/4 sendok teh garam. Ada 1/4 sendok teh vanili bubuk. Ada tepung tapioka 1 sendok makan. Ini untuk mengentalkan nanti ya. Ada air putih 900 ml. Ada gula pasir 200 gram. Ada ubi kuning yang udah dikukus, ini sebanyak 500 gram setelah dikupas ya teman-teman, dan udah dikukus, sudah matang, dan ini masih panas. Ini mau kita haluskan ya. Ini kita sediakan wadah yang lebih besar, langsung aja kita masukkan ubinya. Mau kita haluskan ya. Ini saya haluskan menggunakan ulekan. Ini kita haluskan sampai dia halus ya teman-teman. Nah, ini ubinya udah halus ya teman-teman ya, seperti ini. Dan ini mau langsung aja kita masukkan tepungnya ya. Kita masukkan tepungnya sedikit demi sedikit aja dulu ya. Ini mau saya ulek menggunakan tangan ya teman-teman, supaya lebih mudah tercampur ya. Nah, ini kita masukkan semuanya ya teman-teman. Kita aduk lagi sampai tercampur rata ya. Ini dimasukin sedikit-sedikit tepungnya supaya kita tahu adonannya nih udah lembut apa masih keras ya teman-teman. Kalau masih lembut masih bisa ditambahin tepung ya. Maka kita masukin sedikit demi sedikit supaya adonannya tidak keenceran atau kekerasan ya. Ini mau kita aduk lagi sampai dia tercampur rata. Nah, ini adonannya udah tercampur rata ya teman-teman, dan kita pulung, dia udah pas ya, udah bisa deh. Ini mau kita tambahin pewarna ya, atau perasa pandam secukupnya. Ini saya kasih sekitar 1 sendok teh. Kita kasih setengah aja dulu ya. Ini kita rasa-rasa aja ya teman-teman ya. Ini mau kita aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, ini udah tercampur rata ya teman-teman. Ini saya kasih tadi pewarnanya sekitar 1 sendok teh ya. Dan ini mau kita bulat-bulatkan ya. Nah, ini mau kita bulat-bulatkan ya teman-teman. Ambil aja secukupnya. Seperti ini ya hasilnya. Dan ini besar kecilnya sesuai selera aja ya teman-teman. Kalau saya sebesar ini udah pas. Kalau adonannya keras boleh ditambahin sedikit air ya teman-teman. Nah, ini udah selesai saya bulat-bulatkan semuanya ya teman-teman. Ini mau langsung aja kita rebus ya. Wadah langsung aja kita masukkan apa ya teman-teman, di wajan kita masukkan gula, kita masukkan vanili sama daun pandan tadi ya. Kita masukkan ini air yang 900 ml. Ini kita buat untuk merebus apanya ya teman-teman, cendilnya. Ini kue tradisional yang wajib ada di bulan puasa ya teman-teman ya, menu takjil. Ini mau kita biarkan sampai dia mendidih ya, sambil kita aduk-aduk. Nah, ini airnya udah panas ya teman-teman, langsung aja kita masukkan. Dan mau kita tunggu sampai mendidih ya.
terus sampai dia matang. Nanti kalau udah matang baru kita masukkan tepung tapioka yang 1 sendok tadi ya teman-teman, dilarutkan dengan air, tujuannya supaya mengentalkan ya teman-teman. Nah ini mau kita biarkan dulu sampai dia matang ya. Nah ini dia sudah mendidih ya teman-teman ya, ini udah mau matang. Dan ini tepung tapioka yang 1 sendok tadi kita larutkan dengan 3 sendok air ya, kita untuk mengentalkannya. Ini seperti ini. Ini langsung aja kita masukkan ya. Dan ini ngecek kematangannya, boleh dipotong menggunakan sendok ya teman-teman. Nah ini dia udah matang ya teman-teman ya, udah boleh dimatikan apinya ya. Ini mau coba kita potong ya. Cara ngecek kematangannya seperti ini ya teman-teman, kita ambil satu dan kita belah ya. Kalau udah nggak ada putih dalamnya berarti udah matang ya teman-teman. Nah ini dia udah matang, udah nggak ada yang putih, jadi udah bisa kita angkat ya teman-teman ya. Dan ini mau kita buat kuah santannya ya. Nah ini mau kita buat kuah santannya ya teman-teman. Ini saya pakai santan 500 ml, kentalannya sedang ya teman-teman. Kita masukkan 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok vanili, 1 lembar daun pandan ya. Dan di sini ada tepung tapioka 1 sendok makan. Nanti untuk mengentalkannya ya kita masukkan kalau sudah mendidih. Ini sambil terus diaduk-aduk ya teman-teman ya, supaya santannya tidak pecah. Dan ini tepung maizenanya kita tambahin dengan air 3 sendok makan, kita masukkan ya teman-teman. Ini tujuannya untuk mengentalkan ya teman-teman. Dan ini kalau sudah mendidih langsung aja dimatikan apinya ya. Nah ini teman-teman, alhamdulillah bubur candil ubi saya udah matang ya. Ini masya Allah wangi banget ya teman-teman, dan dapatnya juga banyak. Ini mau kita sajikan ya ke mangkok ya. Ini cocok juga buat ide jualan ya teman-teman, atau buat suguhan keluarga, buat acara arisan ya teman-teman. Atau ini menu takjil yang wajib ada di saat puasa ya teman-teman ya. Rasanya enak banget, segar, apalagi dimakan dalam keadaan dingin ya teman-teman. Nah ini kita kasih kuah santan di atasnya ya teman-teman ya. Supaya lebih menarik lagi kita kasih daun pandan di atasnya biar tambah cantik ya teman-teman ya. Ini masya Allah cantik banget. Nah gimana teman-teman, mudah kan cara buatnya, dan hasilnya juga sangat memuaskan ya, anti gagal. Dan ini mau kita cobain ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget teman-teman, manisnya pas, gurih dari santan, dan wangi banget dari pasta pandan ya teman-teman. Ini cocok kali disajikan di saat dingin dan untuk menu berbuka puasa ya teman-teman. Teman-teman harus cobain buatnya. Ini buatnya gampang banget dan rasanya asli enak banget. Ini teman-teman ada bahan-bahannya. Ini ada kelapa 200 gram. Ini kita ambil yang putihnya aja ya. Ini 1 lembar daun pandan, ada 1/4 sendok teh garam. Ini mau kita adukkan ya. Dan ini kelapanya mau kita kukus ya teman-teman. Ini kelapanya dari freezer ya teman-teman, jadi agak bergerindil. Dan ini mau kita kukus ya. Ini tuh toppingnya nanti. Nah ini ada tepung terigu 150 gram ya teman-teman, ada tepung tapioka 60 gram, ada gula pasir 130 gram, ada jus pandan ini 200 ml, ini santannya 350 ml ya teman-teman. Dan ada 1/4 sendok teh garam, ada 1/4 sendok teh vanili ya. Sekarang yuk kita langsung aja ke cara pembuatannya ya. Nah, ini kita masukkan aja bahan-bahan keringnya ya teman-teman. Itu kelapanya kita kukus sekitar 10 menit ya teman-teman, atau sampai dia matang ya. Ini tepung tapioka kita masukkan. Kita masukkan ini tepung terigu. Ini kita masukkannya gulanya ya. Kita aduk dulu. Dan
ini mau kita masukkan jus pandannya ya teman-teman. Ini tadi 10 lembar daun pandan yang saya blender ya teman-teman, ditambahin air 200 ml. Ini kalau warnanya kurang boleh ditambahin sama warna makanan juga ya teman-teman ya. Ini supaya bau harumnya lebih kecium lagi dan lebih enak lagi, maka saya tambahin dengan jus pandan asli ya. Ini kita masukkan santannya. Nah, ini kita masukkan semua santannya ya teman-teman, dan ini mau kita saring ya supaya tidak ada tepung yang bergerindil ya. Dan ini warnanya masih kurang ya teman-teman, mau kita tambahin berasa pandan sedikit aja ya supaya warnanya lebih bagus lagi. Ini udah kecampur rata ya. Ini mau kita saring dulu adonannya. Nah, ini adonannya mau kita saring ya teman-teman supaya tidak ada yang bergerindil ya. Nah, ini cetakannya saya menggunakan cetakan kue kaswi ya teman-teman, seperti ini karena saya mau buat kue kaswi ya. Dan ini supaya tidak lengket mau kita olesi dengan minyak tipis-tipis ya sampai merata. Kue ini paling enak di saat bulan puasa ya teman-teman, buat menu takjil. Bisa juga buat ide jualan ya teman-teman, modelnya kecil tapi hasilnya banyak banget ya. Kalau teman-teman mau buat banyak, dikalikan aja resepnya ya teman-teman. Dan ini mau kita olesin sampai selesai ya cetakannya, dan kukusannya juga udah dipanasin ya teman-teman. Nah, ini mau kita masukkan ya teman-teman. Sebelum dimasukkan diaduk-aduk dulu ya teman-teman adonannya supaya tidak ada yang mengendap ya. Dan ini kita masukkan sampai penuh. Nah, ini udah saya masukkan ya teman-teman. Ini dapatnya baru segini ya, masih ada lagi sisanya. Ini mau kita kukusin dulu ini ya teman-teman ya. Dan ini mau langsung aja kita kukus ya teman-teman. Masukkan pelan-pelan supaya tidak tumpah ya. Nah, ini udah selesai saya masukkan ya teman-teman. Ini mau kita kukus sampai dia matang ya, atau sampai 20 menit ya. Nah, ini udah 20 menit ya teman-teman ya, dan ini dia udah matang. Ini langsung aja kita buka, dan ini mau kita biar sampai dia dingin ya. Nah, ini dia udah dingin ya teman-teman ya, nih. Dan ini kita keluarkan dengan cara menggunakan lidi ya teman-teman ya. Sebenarnya dia udah gampang aja dikeluarkan nih, seperti ini, cantik banget. Dan ini harum sekali ya teman-teman, bau pandan. Dan ini mau kita keluar sampai selesai ya. Nah, ini gampang mengeluarkannya ya teman-teman. Dan ini tangan saya sudah bersih ya teman-teman ya. Dan satu resep ini saya mendapatkan 30 lebih ya teman-teman ya. Cocok banget buat ide jualan di bulan puasa ya teman-teman ya. Karena di bulan puasa kue tradisional ini laku banget ya teman-teman. Ini mau kita keluarkan aja sampai selesai ya. Nah, ini
ini kita kasih tengahnya kelapa ya teman-teman ya, supaya lebih cantik lagi. Nah ini kalau mau ditambahin daun pandan juga boleh ya. Ini Masya Allah cantik banget ya teman-teman, dan rasanya asli enak banget, lembut, kenyal, dan cocok sekali buat menu takjil ya. Kalau mau lebih cantik lagi boleh ditambahin daun pandan juga seperti ini, supaya lebih menarik ya. Nah ini hasilnya, Masya Allah cantik banget. Nah ini teman-teman, alhamdulillah kue kaswinya udah siap semua. Ini udah ya saya masukin ke piring juga. Ini kelapanya ya teman-teman, dan ini Masya Allah cantik banget, lembut banget. Ini mau kita cobain ya teman-teman ya. Ini saya kasih daun pandan biar lebih harum dan lebih cantik ya. Ini mau kita cobain ya teman-teman. Nah ini mau kita potong ya teman-teman. Ini dia lembut banget, kenyal banget. Isi dalamnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini mau kita cobain ya sama kelapanya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget teman-teman, lembut, manisnya pas, tidak terlalu manis, dan gurih dari kelapa ini ya. Ada garamnya dari kelapa ini ya teman-teman, dan ini buatnya gampang banget. Cuman diaduk-aduk aja bisa buat kue tradisional yang enak ya teman-teman ya. Cocok buat ide jualan di bulan puasa nanti ya. Nah ini teman-teman, ini tuh bahan gula merahnya. Ini ada gula merah 150 gram, ada 1 lembar daun pandan, ada air 100 ml, ada sejumput garam atau seujung sendok teh ya, dan ini ada juga sejumput vanili bubuk. Nah ini tuh bahan cenilnya ya teman-teman. Ini ada tepung tapioka 150 gram, ada tepung beras 100 gram, ada santan kekentalan sedang. Ini saya pakai yang 65 ml ya teman-teman. Saya tambahin air, jadi totalnya 300 ml ya airnya. Ada 2 sendok makan gula pasir, ada perasa pandan, sama pewarna merah cabai ya teman-teman. Ini saya mau buat 2 warna, dan nanti ada juga kelapanya ya teman-teman. Nah ini tuh bahan balurannya ada kelapa 200 gram ya teman-teman. Ini yang putihnya aja, dan ini setengah tua ya teman-teman, dan 1 lembar daun pandan, ada sejumput garam, dan ini mau kita kukus dulu ya teman-teman. Kita aduk-aduk dulu, kita kukus sekitar 10 menit ya dengan api sedang. Dan ini udah langsung aja mau kita kukus ya. Nah ini mau kita buat dulu saus gulanya ya teman-teman. Kita masukkan gula merah, daun pandan, sejumput vanili, sama sejumput garam. Kita masukkan air, dan ini mau kita masak sampai dia gulanya larut atau sampai mendidih ya teman-teman. Nah ini gula merahnya sudah larut ya teman-teman, dan ini langsung aja disaring ya supaya tidak masuk kotorannya ya teman-teman. Dan ini langsung aja mau kita buat bahan cenilnya ya. Nah ini langsung aja kita masukkan tepung ke dalam panci ya teman-teman, tepung beras ya. Kita masukkan gula. Ini mau kita masak dulu ya sampai mengental. Ini kita masukkan santannya. Dan sambil diaduk-aduk ya teman-teman. Aja mau kita masak sampai dia kalis atau menggumpal ya. Ini kue tradisional ya teman-teman. Ini di bulan puasa sangat laris sekali buat ide jualan, dan juga buat menu takjil ya. Ini buatnya gampang ya teman-teman, cuma diaduk-aduk aja. Dan ini kita masak di api kecil aja ya teman-teman, sambil terus diaduk-aduk ya, supaya bawahnya tidak gosong atau menggumpal ya. Nah ini dia sudah menggumpal ya teman-teman, dan udah kalis. Ini udah bisa kita matikan apinya ya, tandanya dia udah matang. Nah ini selagi panas langsung aja kita masukkan tepung tapiokanya ya teman-teman. Ini kita masukkan separuh aja dulu ya. Ini selagi panas langsung aja kita aduk-aduk ya, supaya dia
lebih gampang tercampur rata. Dan ini mau kita masukkan tepung tapiokanya semuanya ya. Nah, ini dia sudah tercampur rata ya teman-teman, dan ini mau kita bagi dua ya, soalnya mau kita kasih warna. Nah, ini udah saya bagi dua nih, yang satu mau kita kasih warna pandan ya, atau perasa pandan. Kasih secukupnya aja dulu, dan mau kita campur rata ya teman-teman. Tambah sedikit lagi ya. Dan ini kita kasih pewarna merah ya teman-teman, ini secukupnya aja. Ini mau saya buat sebenarnya warna pink ya teman-teman. Kita kasih sekitar 4 tetes, dan ini mau kita aduk lagi sampai tercampur rata ya. Nah, ini teman-teman dia sudah tercampur rata ya. Ini pewarnanya juga sama ya teman-teman. Ini tadi saya kasih sekitar 4 tetes atau 5 tetes ya. Dirasa-rasa aja pewarnanya ya teman-teman, kalau masih kurang boleh ditambahin ya. Ini kita langsung aja kita ambil secukupnya ya, ini sesuai selera aja ya teman-teman, besar kecilnya. Dan ini mau kita bentuk seperti ini ya. Nah, seperti ini hasilnya. Kalau lengket boleh dikasih minyak tangannya ya teman-teman, sedikit aja. Ini sama kita bentuk juga. Seperti ini, cantik sekali ya teman-teman warnanya. Dan ini mau kita apain sampai selesai ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, alhamdulillah udah selesai saya bentuk-bentuk semua ya. Dan ini mau langsung aja kita rebus ya teman-teman, airnya juga udah saya panasin ya. Dan ini kita ambil satu-satu ya teman-teman, supaya tidak lengket ya. Ini cantik banget ya teman-teman. Ini mau langsung aja kita rebus yuk. Ini kita kasih minyak sayur sekitar 1 sendok makan ya teman-teman, supaya dia tidak lengket ya. Dan ini mau langsung aja kita masukin. Ini kita masak sampai dia mengapung ya teman-teman. Nah, ini udah selesai dimasukkan semua ya teman-teman, dan ini mau kita biarkan sampai dia mengapung ya, atau sampai dia matang. Kita tunggu dulu. Nah, ini teman-teman dia udah matang ya, dia udah ngapung semua. Ini tandanya udah matang, udah bisa kita angkat ya, kita matikan apinya. Nah, ini teman-teman, alhamdulillah cenil gula merah saya udah matang. Ini mencolok cantik banget ya teman-teman. Ini udah saya susun di piring ya teman-teman. Ini cara makannya seperti ini ya teman-teman. Ini cantik banget, kalau buat ide jualan pasti menarik sekali ya teman-teman. Pasti banyak yang suka, karena ini menu takjil yang paling dicari di saat puasa ya teman-teman. Nah, cara makannya seperti ini ya. Kita taruh kelapa yang udah kita kukus tadi ya. Dan kita kasih gula merah. Dan ini mau kita cobain ya teman-teman.
Kita cobain ya teman-teman. Masya Allah enak banget ini. Biasanya saya beli aja ya teman-teman, sekarang udah bisa buat sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Dia enak banget, manisnya juga pas, gurih dari kelapa, dan cenilnya ini kenyal ya teman-teman ya. Pokoknya enak banget, teman-teman harus cobain. Ini dalamnya seperti ini ya teman-teman ya, dia kenyal banget. Nah, ini bahan-bahannya ya teman-teman. Ini ada gula pasir 3 sendok makan, ada tepung ketan 250 gram, ada tepung beras 60 gram, ada gula merah 200 gram atau secukupnya ya. Dan di sini ada garam 1/4 sendok teh. Ini ada kelapa 200 gram, ada 1 lembar daun pandan, ini buat baluran ya. Dan nanti garamnya kita taruh ke sini ya teman-teman. Dan ini ada jus pandan 400 ml. Kali ini saya mau buat klepon gula merah ya teman-teman. Sekarang yuk kita langsung aja ke cara pembuatannya ya. Nah, ini kita masukkan garamnya ya teman-teman. Dan ini mau kita kukus sekitar 10 menit ya. Kita aduk dulu garamnya. Ini kelapanya dari freezer ya teman-teman, jadi dia beku. Ini mau kita kukus dulu ya. Dan kita kasih daun pandan, mau kita kukus. Nah, ini apanya ya teman-teman, nih tipnya biar dia lembut seharian atau udah dingin dia nggak keras. Ini kita tepung berasnya kita masak dulu ya teman-teman ya, kita biarkan sampai agak mengental. Ini kita masukkan gula dan tepung beras dan kita masukkan jus pandannya ya. Dan ini mau kita masak sampai dia menggumpal. Itu dijamin kleponnya nggak keras ya teman-teman. Nah, ini kita tambahin sedikit warna atau perasa pandan ya teman-teman. Nih warnanya masih kurang. Nah, ini mau kita masak ya teman-teman. Nah, ini mau kita masak sampai dia mengental ya teman-teman, sambil terus diaduk-aduk ya supaya bawahnya nggak gosong. Ini kita masak di api kecil aja ya. Nah, ini dia sudah mendidih ya teman-teman. Kita biarkan nggak sebentar lagi ya sampai dia agak mengental dulu, baru kita matikan apinya ya. Ini bagus sekali warnanya teman-teman. Tadi saya tambahin warna perasa pandannya setengah sendok teh ya teman-teman, tapi sesuai selera aja ya. Ini kena pakai daun pandan asli, baunya harum sekali teman-teman. Nah, ini mau kita biarkan agak mengental dulu. Nah, ini teman-teman dia udah mengental ya, dan apinya udah saya matikan. Ini langsung aja kita pindahin ke wadah ya. Nah, ini udah saya pindahin ke wadah ya teman-teman ya. Ini langsung aja mau kita masukkan tepung ketannya ya. Ini kita masukkan separuh aja dulu. Dan kita aduk sampai tercampur rata ya. Ini kita masukkan semua tepungnya. Dan gula merahnya kita parut ya teman-teman. Habis itu kita bulat-bulatkan ya. Boleh juga diiris supaya gampang nanti kita masukin ya ke dalam kleponnya. Nah, ini adonannya agak lembek ya teman-teman. Ini mau saya tambahin lagi tepung ketannya sekitar 1 sendok ya. Ini dirasa-rasa aja teman-teman. Kalau kekerasan boleh ditambahin air, tapi kalau lembek boleh ditambahin tepung ya, sedikit demi sedikit, karena tepung itu apanya berbeda-beda ya teman-teman, kelembabannya. Nah, ini udah tercampur rata ya teman-teman ya, dia udah nggak lengket lagi ya. Dan ini mau kita bulat-bulatkan ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini gulanya juga udah saya bulat-bulatkan ya. Ini langsung aja mau kita buat ya. Ini kita ambil secukupnya adonannya. Ini mau kita bulat-bulatkan ya teman-teman. Besarnya sesuai selera aja ya teman-teman ya. Kita ambil 1 gula merahnya, kita tutup sampai rapat, jangan sampai ada yang terbuka ya teman-teman, takut nanti gula merahnya bocor ya.
dan kita bulatkan lagi sempurna. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini jumbo ukurannya ya teman-teman. Kalau teman-teman mau untuk dijual kecil aja ukurannya ya. Dan ini tangan saya sudah bersih ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini mau kita pen sampai selesai ya. Nah, ini airnya juga udah saya panasin ya teman-teman. Ini kita langsung aja kita masukkan. Ini nih kalau bisa pas dibulat-bulatkan langsung dimasukkan ke air panas ya teman-teman, supaya dia tidak pecah ya. Terus dibulat-bulatkan semua dulu. Dan ini mau kita masak sampai dia mengapung ya teman-teman. Ini kita masak di api sedang aja ya teman-teman ya, supaya dalamnya matang ya. Ini sekali-sekali diaduk ya teman-teman ya, supaya bawahnya nggak lengket ya. Dan ini mau kita biarkan dulu sampai dia matang. Nah, ini dia sudah matang ya teman-teman, dia udah mengapung. Langsung aja kita matikan apinya ya. Dan ini kita masak sisanya sampai selesai ya teman-teman. Langsung aja kita saring seperti ini. Ini gede-gede banget ya teman-teman ya, buatnya jumbo. Kalau teman-teman buat ide jualan, buatnya agak kecil aja ya. Nah, ini langsung aja kita balurin ke kelapa ya teman-teman ya, seperti ini. Kita aduk-adukkan. Dan kita apakan sampai selesai ya teman-teman. Ini harum sekali ya teman-teman, Masya Allah, ini enak banget. Ini kue tradisional ya teman-teman ya. Jualan ini di bulan puasa pasti untung banget ya teman-teman. Dan ini kelapanya separuh tua ya teman-teman ya. Nah, ini udah semuanya ya teman-teman ya. Ini saya kasih daun pandan biar lebih cantik. Ini mau kita cobain ya teman-teman. Ini Masya Allah enak banget ini. Ini kalau dibelah pasti dia menggumer ya teman-teman ya, gulanya seperti ini. Ini kalau kelepon nih makannya satu-satu ya teman-teman. Kalau dibelah pasti keluar gulanya. Ini mau kita cobain ya. Ini karena besar jadi saya potong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget teman-teman. Gurih, manis, pokoknya pas ya teman-teman gulanya. Dan pandannya ini khas sekali ya teman-teman, harum banget. Nah, sampai di sini dulu video saya teman-teman. Selamat mencoba. Semoga video saya kali ini bermanfaat ya. Ini cocok buat takjil di bulan puasa, atau buat ide jualan, atau buat suguhan ada acara di rumah ya teman-teman. Nah, semoga video saya kali ini bermanfaat. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.